Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Cecep Salamuddin selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan, dan teman-teman semua yang menonton dengan berbahagia. Saya Sipa Aulia bersama teman-teman saya yaitu Ibu Siti Maskana dan Alia Kay akan memaparkan tentang pendidikan inklusi perspektif Merdeka Belajar, yang meliputi yang pertama ada pengertian pendidikan inklusi, yang kedua ada kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia, yang ketiga ada latar belakang lahirnya pendidikan inklusi, selanjutnya ada tujuan pendidikan inklusi, yang kelima, peluang dan tantangan pendidikan inklusi, dan yang terakhir, pelaksanaan pendidikan inklusi perspektif Merdeka Belajar. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan agar peserta didik merasa senang, tidak bosan, dan selalu aktif mengembangkan potensinya sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Adapun inklusi adalah istilah untuk menggambarkan tentang anak-anak yang mengalami hambatan. Pendidikan inklusi mempunyai pengertian yang beragam, diantaranya menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 mendefinisikan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Adapun menurut Stab dan Peck pada tahun 1995 mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, berat secara penuh di kelas reguler. Adapun menurut O'Neill pada tahun 1995 menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak yang berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan teman-teman seusianya. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia. Kebijakan inklusi di Indonesia lahir berdasarkan pengaruh dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau dunia internasional. Pendidikan bagi peserta penyandang disabilitas di Indonesia telah diwadahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini disediakan dalam 3 jenis lembaga pendidikan, yakni Sekolah Luar Biasa atau SLB, Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB, dan Pendidikan Terpadu. Pendidikan inklusi ini relatif banyak dibuka oleh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia karena semangat pendidikan inklusi ini memang sangat sesuai dengan filosofi bangsa yang menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Selain lembaga-lembaga pendidikan resmi pemerintah, ternyata tidak sedikit lembaga swadaya atau swasta yang menyediakan ruang bagi pendidikan inklusi di lembaganya. Namun, bila dibanding dengan angka anak berkebutuhan khusus, maka jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan ruang untuk pendidikan inklusi jumlah memadai. Data tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi berjumlah 814 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 15.181 siswa. Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia dapat ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 5, yaitu setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya ada latar belakang lahirnya pendidikan inklusi. Cikal bakal lahirnya pendidikan inklusi berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang berasrama dan institusi berasrama lainnya yang menunjukkan bahwa anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang berkurangan.
Asal mula munculnya konsep pendidikan inklusif ini diawali dengan adanya kesepakatan internasional, yaitu Convention on the Right of Persons with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Di Indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1986, namun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Sistem pendidikan tersebut dinamakan pendidikan terpadu dan disahkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini sudah berjalan cukup lama. Yang melatar belakangi berdirinya pendidikan inklusi ini juga banyaknya para murid yang berkebutuhan khusus dan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan. Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Nilai penting pendidikan inklusif adalah terciptanya pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik baik reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Sekolah ini tidak membeda-bedakan peserta didik. Semua siswa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Tujuan pendidikan inklusi menurut Muhammad Takdir Ilahi. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kalangan fisik, yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusi yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Dan selanjutnya yaitu ada peluang dan tantangan pendidikan inklusi. Peluang pendidikan inklusi yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus supaya dapat mengakses pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, anak yang memerlukan bantuan khusus di bidang akademik atau sosial memperoleh bantuan dari guru yang terlatih. Yang ketiga, anak berkesulitan belajar tetap berada di dalam kelas reguler sehingga mereka dapat bergaul dengan anak yang tidak tergolong berkesulitan belajar. Dan yang keempat yaitu ada siswa belajar untuk sensitif, memahami, menghargai, dan menumbuhkan rasa nyaman dengan perbedaan individual. Dan yang selanjutnya yaitu ada tantangan. Tantangan pendidikan inklusi yang pertama yaitu kurangnya keterampilan dan sikap guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Padahal guru adalah elemen penting dalam pendidikan. Yang kedua, ada minimnya biaya mengakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana sekolah reguler. Dan yang ketiga, ada pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusi. Selanjutnya ada pelaksanaan pendidikan inklusi perspektif Merdeka Belajar di Indonesia. Pemerintah melakukan perubahan pendidikan yaitu adanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar diharapkan dilaksanakan oleh semua jenis pendidikan termasuk anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan penuh untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Merdeka dalam belajar di sekolah bukan berarti bebas dalam belajar dan aturan, tetapi bagaimana peserta didik dapat belajar dengan nyaman, bahagia, gembira, dan tanpa rasa takut dengan tujuan pembelajaran tetap tercapai. Pemahaman konsep Merdeka Belajar bagi anak berkebutuhan khusus sangat tepat diterapkan pada pendidikan inklusi. Prinsip pendidikan inklusi memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya dan mengembangkan potensi anak termasuk anak berkebutuhan khusus karena sejatinya setiap individu dilahirkan dengan memiliki potensi dan bakat masing-masing. Merdeka Belajar yang dimaksud dapat dituangkan melalui proses pembelajaran adaptif yang dilaksanakan dalam pendidikan inklusi yang meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penggunaan media dan alat pembelajaran, pengembangan
dan penilaian serta pelaporan hasil belajar. Pelaksanaan pendidikan inklusi mempunyai landasan yuridis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat ada Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380 tanggal 20 Januari tahun 2003 perihal pendidikan inklusi. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Selanjutnya ada pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia. Yang pertama, dalam kegiatan belajar, guru harus menerapkan prinsip-prinsip umum, juga harus mengimplementasikan dengan prinsip khusus sesuai kelainan anak. Yang kedua, adanya penanganan gangguan perilaku. Yang ketiga, melakukan keterampilan manajemen diri. Yang keempat, penerapan analisis perilaku. Yang kelima, latihan keterampilan sosial. Yang keenam, latihan perilaku kognisi. Yang ketujuh, guru harus memiliki sikap yang disenangi siswa. Guru harus memiliki keahlian dalam memahami, melakukan asesmen, mengelola gangguan emosi, maka sebelumnya harus ada kolaborasi dengan guru pendidikan luar biasa. Kedelapan, ada kolaborasi teman sebaya. Dan yang terakhir, ada partisipasi keluarga. Baik, kesimpulannya adalah anak penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada di dalam lingkungan masyarakatnya. Mereka seyogianya mendapat dukungan yang mereka butuhkan melalui sistem pendidikan, kesehatan, penyedia lapangan kerja, dan pelayanan sosial yang berlaku umum. Konsep Merdeka Belajar bagi anak berkebutuhan khusus sangat tepat diterapkan pada pendidikan inklusi. Prinsip pendidikan inklusi memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya dan mengembangkan potensi anak termasuk anak berkebutuhan khusus karena sejatinya setiap individu dilahirkan dengan memiliki potensi dan bakat masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.